Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nama saya Mizan Farezi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pembahasan tentang zona zona bentik. Zona bentik merupakan salah satu wilayah ekologi sesuatu perairan. Ini terdiri dari dasar-dasar seperti dasar lautan atau dasar danau, permukaan, sedimen, dan beberapa lapisan bawah permukaan. Organisme yang hidup di zona ini yaitu atau di dasar perairan disebut bentos. Kata sifat bentik mengacu pada sesuatu yang berhubungan dengan atau terjadi di dasar perairan atau GSC 2008. Sebaliknya, zona pelagis merupakan istilah deskriptif untuk wilayah ekologi di atas bentos termasuk kolam air hingga ke permukaan. Baik, kita akan melanjut ke slide kedua, yaitu definisi zona bentik. Wilayah ekologis pada bagian terendah atau dasar dari sesuatu perairan seperti laut dan danau, termasuk permukaan sedimen dan lapisan di bawah permukaan. Zona bentik dimulai dari garis pantai atau zona internal atau zona euritoral. Kemudian terus ke bawah sepanjang permukaan landas benua di laut. Landas benua merupakan wilayah bentik yang landai memanjang dari daratan di ujung landai benua. Biasanya sekitar 200 meter, derajat kemiringan akan meningkat dan dikenal sebagai lereng benua. Lereng benua turun hingga ke dasar laut dalam. Dasar laut dalam disebut daratan abisal dengan kedalaman biasanya sekitar 4.000 meter. Dasar laut tidak semua datar, tapi memiliki pegunungan bawah laut dan parit laut dalam yang dikenal dengan zona handal. Di sini kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu zona bentik. Zona bentik itu memiliki beberapa. Yang pertama itu adalah supralitoral. Zona litoral itu merupakan dasar perairan yang selalu dalam keadaan basah karena adanya hempasan ombak yang datang atau pergi. Dan yang kedua, littoral bak dari perairan laut yang dekat dengan pantai dengan kedalaman 1-200 meter. Dan yang ketiga, sublittoral merupakan daerah pasang surut sampai kedalaman 20 meter. Keempat, batial, wilayah dasar perairan remang-remang sampai kedalaman 200-1000 meter. Selanjutnya, abisal, lanjutan batial. Tadi kalau abisannya lanjutan batial tadi itu lanjutan batial dengan kedalaman dari 1000 sampai 6000 meter. Dan keenam, handal. Handal adalah lanjutan abisal dengan kedalaman lebih dari 6000 meter, termasuk zona afotik karena tidak tembus cahaya matahari. Dan posisi letak palung laut atau dredge biasanya terletak tidak jauh dari lengkung kepulauan atau island arch, dan keberadaannya merupakan zona dari titik-titik pusat gempa. Yang bisa terjadi gempa akan menimbulkan gelombang besar secara mendadak dalam kurun waktu relatif singkat yang sering disebut sebagai tsunami. Kita akan maju lagi ke slide selanjutnya, yaitu jenis tumbuhan, faktor pembatas, dan penyebaran serta manfaat tumbuhan di wilayah bentik. Itu adalah bentos, bisa disebut dengan bentos. Bentos adalah sekelompok organisme yang hidup di lingkungan bentik, baik di atas maupun di dalam dasar laut. Hal ini mencakup biodata yang menempel merayap di laut. Kelompok biodata ini melakukan aktivitas tersebut sesuai dengan cara hidup dari masing-masing spesiesnya, termasuk di dalamnya seluruh hewan dan tumbuhan yang berada di daerah yang masih dipengaruhi oleh air pasang, daerah continental shelf, dan yang tinggal di laut yang sangat dalam. Beberapa jenis organisme yang termasuk bentos antara lain adalah kelompok protozoa, sponge, Coleotrapha, Rotifera, Nematode, Bryozoa, Decapoda, Ostracoda, Clacera, Clopoda, Pelecypoda, Gastropoda, Insecta, dan lintah. Organisme bentik yang lain seperti bintang laut, tiram, kerang, teripang, rapuh,
Kerapu dan anemon laut memiliki peran yang cukup penting, yaitu sebagai sumber makanan bagi ikan dan juga bagi manusia. Faktor biotik yang mempengaruhi diantaranya adalah produsen yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan bentos dan interaksi spesial serta pola siklus hidup dari masing-masing spesies dalam komunitas. Adapun faktor abiotik adalah fisika kimia air yang diantaranya suhu, arus, oksigen terlarut atau DO, dan kebutuhan oksigen biologis atau BOD, dan kimia atau COD, serta kandungan nitrogen dan kedalaman air dan struktur dasar perairan yang tidak terlalu dalam disebabkan oleh tingginya bahan organik dan mengendap di dasar sungai. Bahan organik tersebut berasal dari fikasi bakteri dan serasa tumbuhan di atas perairan. Keberadaan hewan bentos pada sesuatu perairan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan sebagai faktor pembatas, baik biotik maupun abiotik. Menurut penetrasi cahaya seringkali dihalangi oleh zat yang terlarut dalam air, terutama bila disebabkan oleh lumpur dan partikel yang dapat mengendap. Kita akan melanjutkan lagi ke slide berikutnya. Slide berikut itu adalah hewan yang hidup di wilayah bentik. Yaitu satu, pengertian bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dalam perairan, baik yang sesil, merayap maupun menggali lubang. Bentos hidup di pasir, lumpur, batuan, batang karang dan karang yang sudah mati, substrat perairan, dan kedalaman mempengaruhi pola penyebaran dan morfologi fungsional serta tingkah laku hewan bentik. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik serta jenis makanan bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar laut atau sungai yang baik yang menempel pada pasir maupun lumpur. Beberapa contoh bentos antara lain kerang, bulu babi, bintang laut, cambuk laut, terumbu karang, dan lain-lain. Hewan bentos hidup relatif menetap, sehingga baik digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan, karena selalu kontak dengan limbah yang masuk ke habitatnya. Kelompok hewan tersebut dapat lebih mencerminkan adanya perubahan faktor-faktor lingkungan dari waktu ke waktu karena hewan bentos terus-menerus terbawa oleh air yang kualitasnya berubah-ubah. Di antaranya hewan bentos yang relatif mudah diidentifikasi dan peka terhadap perubahan lingkungan perairan adalah jenis-jenis yang termasuk dalam kelompok Invertebrata makro. Kelompok ini lebih dikenal dengan Macrozoobentos atau Macrozoobentos, berperan sebagai salah satu mata rantai penghubung dengan aliran energi dan siklus dari alga platonik dan sampai konsumen tingkat tinggi. Keberadaan hewan bentos pada sesuatu perairan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang mempengaruhi diantaranya adalah produsen, yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan bentos. Adapun abiotik adalah fisika kimia air yang diantaranya suhu sebagai stabilisator, sehingga perbedaan suhu dalam air lebih kecil dan perubahan yang terjadi lebih lambat dibandingkan di udara. Arus dapat mempengaruhi distribusi gas terlarut, garam dan makanan serta organisme dalam air. Oksigen terlarut atau DO mempengaruhi terhadap fotosintesis organisme. Kebutuhan oksigen biologi atau BOD mempengaruhi respirasi organisme dalam air dan kimia atau COD, serta kandungan nitrogen, kedalaman air, dan substrat dasar hewan bentos, terutama yang bersifat herbivor dan detrivor, dapat menghancurkan makrofit akuratif yang hidup maupun yang mati, dan serasa yang masuk ke dalam perairan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga memudahkan mikroba untuk mengurangi menjadi nutrien bagi produsen perairan. Baik,
Dan kita akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu klasifikasi bentos. Klasifikasi bentos ini menurut ukurannya. Yang pertama adalah mikrofauna, hewan yang memiliki ukuran lebih dari 0,1 mm. Contohnya bakteri, diatom, Clytia, amoeba, dan flagellata. Dan yang kedua, meofauna, merupakan bentos yang mempunyai ukuran 0,1 mm sampai 1,0 mm. Contohnya nematoda dan cephalopoda dan foraminifera. Dan ketiga, makrofauna, merupakan bentos yang memiliki ukuran lebih dari 1 mm atau 0,04 inci. Contohnya cacing, Annelida, moluska, spong, dan krustacea. Berdasarkan tempat hidupnya, bentos diklasifikasikan. Dan keempat, epifauna adalah hewan yang hidupnya di atas permukaan dasar laut. Contohnya kepiting, siput, dan bintang laut. Dan selanjutnya, eufauna adalah hewan yang hidup dengan cara menggali lubang pada dasar laut. Contohnya seperti cacing, tiram, macoma, dan remis. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu ciri-ciri bentos. Bentos sendiri mempunyai berbagai ciri-ciri yang diantaranya menurut Sudarjati dan Wijami dari 2006 adalah: pertama, mempunyai toleransi yang berbeda terhadap berbagai tipe pencemaran dan mempunyai reaksi yang cepat. Dan yang kedua, ditemukan yang melimpah di perairan, terutama di ekosistem sungai yang dipengaruhi oleh berbagai tipe poluta yang ada. Dan bagi tiga, mempunyai keanekaragaman yang tinggi dan mempunyai respon terhadap lingkungan yang stres. Dan keempat, hidup melekat di dasar perairan. Dan kelima, mempunyai siklus hidup yang baik. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu jenis bentos di perairan. Jenis bentos di perairan, yang jenis pertama yaitu zoobentos, merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dasar perairan, baik yang sesil, merayap, maupun menggali lubang. Hewan ini memegang beberapa peran penting dalam perairan, seperti dalam proses dekomposisi dan mineralisasi material organik yang memasuki perairan dan menduduki beberapa tingkatan trofik dalam rantai makanan. Zoobentos membantu mempercepat proses dekomposisi materi organik. Hewan bentos terutama yang bersifat herbivore dan detritivore dapat menghancurkan makrofit akuatik yang hidup maupun yang mati dan serasa yang masuk ke dalam perairan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga mempermudah mikroba untuk menguraikan menjadi nutrien bagi produsen perairan. Bagaimana jenis zoobentos? Ada yang berperan sebagai konsumen primer dan ada pula yang berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen yang menempati tempat yang lebih tinggi. Pada umumnya, zoobentos merupakan makanan alami bagi ikan-ikan pemakan di dasar. Bagian yaitu jenis kedua itu adalah petobentos, merupakan tanaman milik bentos tersebut. Cara menentukan kualitas perairan yang perairan berdasarkan bentos yang ada di perairan tersebut, salah satunya yaitu dengan pendekatan kualitatif, di mana kita melihat jenis-jenis daripada bentos yang hidup di perairan itu sendiri. Jenis bentos berdasarkan tingkatan kerusakan perairan dikemukakan oleh Mulyanto sebagai berikut. 1. Perairan besi adalah Planarina, Perra isopera, Leucratnemoura, Eodianurus, dan Ephemera. 2. Perairan tercemar organik ringan adalah Chinese dan Ephemeral, Baitis, Limopolis, dan
hidrofisi. 3. Perairan tercemar organik sedang adalah simulium dan pesa. 4. Perairan tercemar organik berat adalah Chironomous dan Tumbifex. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu cara bentos mencari makan. Cara bentos mencari makan, sumber makanan utama yang bentos adalah alga dan organik limpasan dari tanah. Di perairan pantai dan tempat-tempat lain di mana cahaya mencapai bagian bawah, hewan bentik seperti diatom yang mampu berfotosintesis dapat berkembang biak. Adapun cara dari setiap bentos untuk memperoleh makanan adalah sebagai berikut. A. Filter feeder atau sering disebut dengan suspensio feeder adalah hewan yang makan dengan menyaring padatan tersuspensi dan partikel makanan dari air, biasanya dengan melewati air melalui struktur penyaringan khusus, contohnya seperti spons bivalvia yang memiliki tubuh yang keras. Proses ini dapat terjadi pada daerah yang berpasir. Dan B. Deposit feederes adalah bintang atau hewan yang mengkonsumsi sisa-sisa makanan pada substratrum di bagian bawah air, seperti posekali yang memiliki permukaan tubuh yang lunak, ikan bintang laut, siput, cumi, dan crustacea yang merupakan predator organisme bentik seperti bintang laut, tiram, kima, tripang, bintang kerapu, dan anemon laut, memainkan peran penting sebagai sumber makanan bagi ikan dari manusia. Selanjutnya adalah peranan bentos di perairan. Bentos sebenarnya memiliki peranan yang penting dalam sesuatu ekosistem. Berikut ini adalah akan diuraikan pentingnya keberadaan bentos dalam suatu ekosistem. Pertama adalah bentos berfungsi dalam proses rantai makanan. Bentos merupakan bagian penting dari rantai makanan, terutama untuk ikan. Banyak invertebrata memakan alga dan bakteri yang berada di ujung bawah rantai makanan. Beberapa rusak dan makanan daun dan bahan organik lainnya yang masuk air. Karena kelimpahan mereka dan posisi sebagai perantara dalam rantai makanan, bentos memainkan peran penting dalam aliran alami energi dan nutrisi invertebrata. Bentos yang sudah mati akan membusuk dan kemudian meninggalkan nutrisi yang digunakan kembali oleh tanaman, air, dan hewan lainnya dalam rantai makanan. Dan yang kedua, bentos dapat digunakan untuk melihat kualitas air pada suatu perairan. Di perairan tidak seperti ikan, bentos tidak bisa bergerak banyak sehingga mereka kurang mampu menghindari dari efek sedimen dan polutan lain yang mengurangi kualitas air. Oleh karena itu, bentos dapat memberikan informasi mengenai kualitas air sungai dan kualitas air danau. Siklus hidup lama mereka memungkinkan peneliti yang dilakukan oleh ahli ekologi akuatik untuk menentukan setiap penurunan kualitas lingkungan. Bentos merupakan grup yang sangat beragam hewan air, dan sejumlah besar spesies memiliki berbagai tanggapan terhadap stres seperti popularitas organik, sedimen, dan toksigen dan bentik. Makrovertebrata banyak berumur panjang yang mungkin deteksi peristiwa masa lalu seperti pencemaran tumpahan, pestisida, dan illegal dumping. Selanjutnya adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi bentos. Sebagaimana kehidupan biota lainnya, penyebaran jenis dan populasi komunitas bentos ditentukan oleh sifat fisik, kimia, dan biologi perairan. Sifat fisik perairan seperti pasang surut, kedalaman, kecepatan arus, kekeruhan atau kecerahan, substrat dasar dan suhu air. Sifat kimia antara lain kandungan oksigen dan karbodioksida terlarut atau pH bahan organik dan kandungan hara berpengaruh terhadap hewan bentos. Sifat-sifat fisika kimia air berpengaruh langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan bentos. Berubah kondisi
fisika, kimia, sesuatu perairan dapat menimbulkan akibat yang merugikan terhadap populasi bentos yang hidup di ekosistem perairan. Oksigen adalah gas yang amat penting bagi hewan. Perubahan kandungan oksigen terlarut di lingkungan sangat berpengaruh terhadap hewan air. Kebutuhan oksigen bervariasi tergantung oleh jenis, stadia, dan aktivitas. Kandungan oksigen terlarut mempengaruhi jumlah dan jenis makrobentos di perairan. Semakin tinggi kadar O2 terlarut, maka jumlah bentos semakin besar. Nilai pH menunjukkan derajat kesamaan atau kebesaran sesuatu perairan yang dapat mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan air. pH tanah atau substrat akan mempengaruhi perkembangan dan aktivitas organisme lain. Bagi hewan bentos, pH berpengaruh terhadap menurunnya daya stres. Penetrasi cahaya seringkali dihalangi oleh zat yang terlarut dalam air, membatasi zona fotosintesis, di mana habitat akuatik dibatasi oleh kedalaman atau kekeruhan, terutama disebabkan oleh lumpur dan partikel yang mengendap. Seringkali penting sebagai faktor pembatas. Kekeruhan dan kedalaman air mempunyai pengaruh terhadap jumlah dan jenis hewan bentos. Tipe substrat dasar ikut menentukan jumlah dan jenis hewan bentos di sesuatu perairan. Tipe substrat seperti rawan tanah dasar berupa lumpur, macam dari substrat sangat penting dan berkembang komunitas hewan bentos. Pasir cenderung mudah untuk bergeser dan bergerak ke tempat lain. Substrat berupa lumpur biasanya mengandung sedikit oksigen, dan karena itu organisme yang hidup di dalamnya harus dapat beradaptasi pada keadaan ini. Perubahan tekanan air di tempat-tempat yang berada di kedalaman sangat berpengaruh bagi kehidupan hewan hidup di dalam air. Perubahan tekanan dalam air sehubungan dengan perubahan kedalaman adalah sangat besar. Faktor kedalaman berpengaruh terhadap hewan bentos pada jumlah jenis, jumlah individu, dan biomas. Sedangkan faktor fisika yang lain adalah pasang surut perairan. Hal ini berpengaruh pada pola penyebaran hewan bentos. Faktor biologi perairan juga merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat hewan bentos, sehubungan dengan peranannya sebagai organisme kunci dalam jaring makanan, sehingga komposisi jenis hewan yang ada dalam suatu perairan seperti kepiting, udang, ikan melalui predasi akan mempengaruhi kelimpahan bentos. Kesimpulannya adalah wilayah zona bentik adalah lingkungan ekologi yang terletak di dasar perairan seperti laut atau danau yang mencakup permukaan sedimen dan lapisan di bawahnya. Zona ini beragam, dimulai dari zona intertidal hingga dasar laut atau zona handal yang sangat dalam. Dan zona-zona tersebut memiliki beragam batas yang mencakup supralitoral dan litoral, sublitoral, baital, abisal, dan hadal, masing-masing dengan kedalaman tertentu. Tumbuh dan hewan di zona bentik yang merupakan bagian dari bentos sangat beragam. Sekian dari saya. Jika mendapatkan kata-kata kesalahan, itu mungkin datang dari saya, dan kata-kata benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin minta maaf lagi kalau misalkan penjelasan saya kurang didengar atau kurang puas. Saya minta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan saya minta maaf dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.